Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk sharing tentang pengantar etika teknik, ya, kalau bahasa Inggrisnya namanya etik, ya, introduction, ya. Nah, di sini saya Marina Artiasa dari Teknik Elektro Universitas Nusa Putra, ya, pada tahun 2024 ini, ya. Dan pertama kita akan melihat, ini diambilnya dari kode etik luar negeri, ya, tapi insya Allah harusnya sih hampir sama aja, ya. Nah, ini ya sebentar, ya Allah. Ya, jadi gini, ya. Di sini tujuan hakikat etika dan perbedaannya dengan jenis standar dan nilai yang lain, ya. Nah, kemudian menjelaskan isu dan konsep dasar dalam kode etik perkumpulan insinyur profesional, ya. Jadi di sini terus perkenalan, insinyur diharapkan untuk mempertahankan standar perilaku etis yang tinggi dalam kehidupan profesional mereka oleh masyarakat dan profesi mereka. Secara khusus, Dewan Nasional Penguji Teknik dan Survei (NCES) menyediakan aturan model kode etik profesional. Nah, di sini hakikat dari etika, ya. Etika berkaitan dengan standar, aturan, atau pedoman untuk perilaku moral atau yang disetujui secara sosial, seperti bersikap jujur atau dapat dipercaya, atau bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat. Standar etika hanya berlaku untuk perilaku yang dapat memiliki efek signifikan terhadap kehidupan orang secara umum, ya. Nah, kemudian di sini ada standar hukum versus standar etika. Standar hukum yang ditentukan oleh badan hukum menentukan apa hukum itu dan siapa yang harus mematuhinya. Kemudian standar etika ada secara independen dari kelompok ahli tertentu. Nah, kemudian hakikat etika teknik. Etika teknik merupakan bentuk penerapan standar etika yang berlaku pada semua pekerjaan manusia. Tugas etika kejujuran, perlakuan adil terhadap orang lain, mematuhi hukum yang berlaku. Nah, di sini aturan model kode etika profesi, ya, pembukaan, kewajiban insinyur terhadap masyarakat, kewajiban insinyur terhadap pemberi kerja dan klien, kewajiban insinyur terhadap insinyur lainnya, ya. Jadi ini model-modelnya, ya. Nah, terus pembukaan. Secara etika, merugikan orang lain adalah tindakan yang salah. Memajukan kesejahteraan umum untuk mempertahankan standar integritas dan praktek yang tinggi di kalangan insinyur, ya. Terus kewajiban insinyur terhadap masyarakat. Saat memberikan pelayanan, tanggung jawab utama seorang teknisi adalah terhadap kesejahteraan publik. Insinyur hanya boleh menyetujui desain yang melindungi kehidupan, kesehatan, kesejahteraan, dan properti publik. Jika pertimbangan profesional seorang insinyur diabaikan dan menimbulkan bahaya terhadap kehidupan, kesehatan, kesejahteraan, atau harta benda publik, insinyur tersebut harus memberitahukan kepada atasan atau klien dan pihak yang berwenang. Nah, kemudian insinyur harus bersifat objektif dan jujur dalam laporan profesional, ya. Terus insinyur tidak boleh mengungkapkan pendapat profesional di depan umum kecuali berdasarkan pengetahuan fakta
dan evaluasi yang kompeten ya. Makanya insinyur itu harus sesuai dengan bidangnya dan mempunyai sertifikasi ya. Harus pengalaman juga. Terus insinyur harus secara eksplisit mengidentifikasi pihak-pihak yang atas namanya mereka menyatakan pendapat dan mengungkapkan kepentingan yang dimiliki pihak-pihak tersebut dalam masalah tersebut. Nah, terus ada kewajiban insinyur terhadap masyarakat. Insinyur tidak boleh bermitra dalam usaha bisnis dengan orang yang terlibat dalam praktek bisnis tidak jujur, curang, atau ilegal. Kemudian, insinyur yang mengetahui kemungkinan pelanggaran terhadap salah satu aturan yang tercantum harus memberikan informasi terkait dan membantu Dewan Negara Bagian. Nah, mana ya tadi ya? Udah sampai sini ya. Nah, di sini kewajiban insinyur terhadap pemberi kerja dan klien. 1. Insinyur tidak boleh melaksanakan tugas teknis jika mereka tidak memenuhi kualifikasi berdasarkan pendidikan atau pengalaman. 2. Insinyur hanya boleh menyetujui atau menyegel rencana atau desain yang membahas subjek yang menjadi kompetensinya. Nomor 3. Insinyur dapat mengkoordinasikan keseluruhan proyek asalkan setiap komponen desain ditandatangani atau disegel ya. Kemudian insinyur tidak boleh mengungkapkan informasi profesional tanpa persetujuan lebih dahulu kecuali diharuskan oleh hukum ya. Jadi tidak boleh sembarangan kasih informasi ya. Insinyur tidak boleh meminta atau menerima pertimbangan berharga dari kontraktor. Insinyur harus mengungkapkan potensi konflik kepentingan kepada pemberi kerja atau kliennya. Kemudian di sini ada kewajiban insinyur terhadap pemberi kerja dan klien. Seorang insinyur tidak boleh menerima kompensasi dari lebih dari satu pihak untuk layanan pada satu proyek kecuali rinciannya diungkapkan secara lengkap dan disetujui. Untuk menghindari konflik kepentingan, insinyur tidak boleh meminta atau menerima kontrak dari badan pemerintah di mana pimpinan atau pejabat firma menjabat sebagai anggota ya. Jadi tidak boleh KKN ya. Nah, ini kewajiban insinyur terhadap insinyur lainnya ya. Insinyur tidak boleh salah mengartikan atau mengizinkan kesalahan penggambaran kualifikasi akademis atau profesional mereka atau rekan mereka ya. Jadi harus mengakui ya. Insinyur tidak boleh memberi, meminta atau menerima hadiah atau komisi apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Terus insinyur tidak boleh berupaya untuk melukai dengan jahat atau palsu secara langsung atau tidak langsung reputasi profesional, prospek, praktik atau pekerjaan insinyur lainnya. Terus etika teknik dan masalah hukum. Insinyur diharapkan mematuhi aturan dan peraturan umum masyarakat tempat mereka tinggal. Jadi tinggal di mana dia harus patuh ya pada peraturan setempat. Terus setiap insinyur perlu memiliki pemahaman dasar yang baik tentang masalah hukum transaksi dasar ya. Nah, kemudian di sini ada ya forum terbuka ya, challenger dulu ya. Nah, di sini ada ya etika penantang ya, challenger ya. Karena ini ditranslate jadi kayak gini. Nah, ini Rolls-Royce Jolly mencoba menghentikan peluncuran pesawat ulang-alik ya Challenger tahun 86. Meskipun Boys Jolly menolak, pesawat itu tetap diluncurkan, tetapi meledak hanya semenit setelah lepas landas dan menewaskan semua astronot di dalamnya. Boys Jolly memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman dalam industri kedirgantaraan ketika pada tahun 85 ia menemukan masalah dengan segel Challenger yang menurutnya dapat membahayakan keselamatan misi. Meskipun diminta untuk meredakan urgensi masalah yang ditemukannya,
Bois Jolie terus menyuarakan kekhawatirannya tentang peluncuran tersebut. Sayangnya, Bois Jolie tidak diikutsertakan dalam keputusan akhir untuk mengirim pesawat ulang-alik tersebut, ya. Jadi dia menemukan kesalahan, tapi dia tidak bisa menentukan keputusan. Akhirnya pesawatnya meledak ya semenit setelah itu. Jadi harus ini sekali ya. Terus ada lagi skenario kasus salinan ujian. Jadi kalau ada misalnya lagi ujian, terus dia memiliki salinan ujian dan bertanya, apakah Anda ingin salinannya? Anda tahu bahwa jika Anda mengikuti salinan ujian tersebut, Anda akan memperoleh nilai sempurna dan kemungkinan besar akan mengakhiri semester dengan nilai A dalam mata kuliah tersebut. Apakah Anda akan mengikuti salinan ujian tersebut? Mengapa atau mengapa tidak? Nah, tambahkan di tugas ya. Jadi, apakah akan nyontek atau jujur aja ya? Nah, di sini ada dosa besar akibat nyontek dan ngasih contekan saat ujian. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdosa dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, terus ini skenario kasus meninggalkan data. Anda telah menghabiskan waktu berbulan-bulan di lab untuk merekam data uji pada material tertentu yang telah Anda rancang. Semua pengajuan sebelumnya menunjukkan bahwa material ini dapat sangat berguna di dunia industri. Namun menjelang akhir bulan ke-8 penelitian material, Anda menemukan bahwa pada suhu yang relatif tinggi, material tersebut akan mengalami kegagalan yang dahsyat. Cacat baru pada material ini akan membuat material tersebut tidak berguna. Namun jika Anda tidak memberitahu siapapun tentang cacat tinggi ini, Anda berpotensi menghasilkan jutaan dolar. Apakah Anda akan mengabaikan data yang pada dasarnya merusak material Anda? Nah, jelaskan keputusan Anda secara terperinci, cantumkan di tugas sebagai tambahan ya. Baik, mungkin terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Tolong diperhatikan ya tugasnya, yang ini tambahin ke tugas. Baik, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.